dari Mas Boy Keana. Jadi pada dasarnya itu yang dipertanyakan Mas Hartono itu mengenai apa, kuantitatif ya, kuantitatif apa, tightening ya, atau kitty biasa disebut. Jadi kan itu memang tujuannya itu buat kayak nyusutin cadangan moneter gitu ya. Jadi biar terhindar dari inflasi gitu teman. Nah itu kalau dihilangin kan ya ada kemungkinan ya aset-aset yang apa bisa menjaga value kayak Bitcoin tuh up. Nah gue pikir ya gue berharapnya sih positif aja nih akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini. Sekarang kan tanggal berapa sih? Tanggal 24 bulan 11 ya. Gue menjelang akhir tahun ini gue pikir ya seperti yang kemarin ya teman. Gue berharapnya akan ada push. Tapi biasanya gini, ketika kita udah mendekati apa namanya, kita mendekati akhir tahun ya, misalkan kurang 7 hari, harap hati-hati, harap hati-hati. Nah, di live sebelumnya gue kan udah bilang ke teman-teman saya, ada kemungkinan awal Desember, entah minggu pertama atau masuk ke minggu kedua, ini market akan hijau. Ini akan hijau. Karena ya dari kemarin gue lihat ini kita butuh suplemen ya marketnya itu. Kita butuh sentimen yang cukup bagus. Biar apa? Biar ngepush. Karena kenapa kok lu asumsi seperti itu? Ya karena marketnya ini udah turun, udah terlalu oversold. Bitcoin udah terlalu oversold karena dari mulai 126.000 ya US dollar, dia turun sampai crazy di 80.000 US dollar. Padahal kita kemarin parah-parahnya itu turun di 85 ya. Kalau kita compare dengan pergerakan higher low di time frame weekly ya kan. Kalian masih ingat gak gue bilang gitu? Dengan penurunan 32%, maka di higher sekarang diperkirakan akan turun sampai di 85. Itu sekitar 6 hari yang lalu ya, atau 5 hari yang lalu itu video gue buat di live. Kalian bisa cek replaynya. Ternyata Bitcoin kebanting kemarin tuh sampai di level 80. Gila, crazy. Gue gak expect dia sampai ke 80 ya. Gue kemarin apa namanya, Bayua ya kemungkinan tertahan di 85, 83 lah mentok-mentok ya. Ternyata gila, dibanting. Ini ngebuat ini shadow nih, lo lihat ya. Di level 80.700 dia ngebuat shadow. Oke, tapi terlepas dari itu kita akan coba untuk price actionnya seperti apa ya, kondisi dari Bitcoin ini. Nah ini teman, kita bisa melihat bareng ya teman-teman ya, tuh lihat. Ini kalau kita cek ya dari titik ATH ya sini, atau dari titik double topnya ya, ini Bitcoin ini tuh udah turun lumayan men. Feeling gue sih di awal Desember atau di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu akan terjadinya apa, hijau marketnya ya. Nah nanti baru nanti masuk mau menjelang kurang 1 minggu tahun baru, nah itu biasanya akan didam. Apakah benar seperti itu bang? Ya kita cek aja, kita wait and see, kita lihat aja. Tapi menurut gue sih seperti itu. Nih, kan. Nah, jadi dari titik ATH yang kita lihat bareng-bareng di sini ya, bahwa kemarin kita udah jelasin bahwa ketika Bitcoin itu kan kita compare ya kemarin ya, ada penurunan sekitar 32%, maka target kita kemarin di sekitar 85 ya, parah-parahnya. Tapi ternyata dia malah turun hingga minus 35,63% dari titik ATH di sekitar 126.000 US dollar ya. Tes katanya. BTC bakal masih turun lagi ke area 7173 nggak bang? Kalau di satu hari ya, gue pikir kalau untuk ke 7273 nggak ke situ men. Karena menurut gue dia akan mungkin mencoba, kalaupun memang ada turun lagi ya, dia akan mencoba untuk bertahan sepertinya di level 80 ini. Karena kita udah posisinya udah di ini teman, apa namanya, oversold. Time frame 1 hari itu udah oversold. Artinya ini kita tinggal tunggu momen pembalikan doang.
tinggal tunggu momen pembalikan. Jadi gini, sebentar. Kita akan coba cek ya MACD-nya seperti apa. Udah confirm belum sih MACD-nya? Tuh kan. Buset, batuk gua. Nah ini, kalau kita cek MACD ya di time frame 1 hari, memang Bang ini apakah udah confirm kenaikan belum sih? Belum confirm nih. Ini belum. Kita belum lihat ya. Gue dari kemarin gue cek MACD, wah ini belum ada confirm, tapi di sini sebenarnya udah ada signal ya bahwa ada perubahan warna dari candlenya. Nih, lu bisa perhatikan. Artinya di sini ada dorongan demand yang memungkinkan market bisa ke push ke atas. Jadi artinya kita tinggal tunggu apa? Yang kita tunggu di sini. Ini ya. Yang kita tunggu di sini tuh. Sebentar. Ya, yang kita tunggu tuh di sini gini. Ini nunggu golden cross-nya atau persilangan. Kapan Bang? Gue nggak tahu. Ya mungkin bisa 5 hari lagi atau seminggu lagi. Ya, atau 2 hari lagi, 3 hari, gue nggak tahu. Pokoknya ini kita tinggal tunggu persilangan dan dia akan gini. Oke. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya Bitcoin dari beberapa indikator yang gue pakai, ini waktunya up. Bitcoin waktunya up. Oke. Itu yang gue lihat dari MACD-nya. Dan dari segi stok RSI-nya ya gue masa simpulin lagi sih. Sebentar. Nih, gue unjukin aja ke lo ya. Nah ini. Udah, ini tinggal kita, kalaupun memang ada penurunan, gue pikir dia masih sangat bertahan di area level 80 seperti yang penurunan kemarin. Kalau untuk kita berharap ke level 70 ya, atau misalkan di 71 atau 70, sepertinya agak berat untuk ke situ. Ya karena posisi kita untuk stok RSI-nya itu udah benar-benar di bawah ya, time frame 1 harinya udah di bawah. Jadi memang harusnya kalau memang dia mau terjun lebih dalam lagi ya, ini harus diangkat dulu, ini market harus naik dulu, baru dia terjun lebih dalam lagi, bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau ini langsung tiba-tiba sekarang terjun ke 70, gue pikir agak berat karena ini posisinya udah di bawah banget. Jadi secara market harusnya ini memang ada kenaikan dulu, baru dia dibanting lagi gitu. Kalau misalkan ada potensi kebanting ya. Jadi gitu. Yang gue lihat sekarang ini udah oversold, artinya titik penjualannya udah sangat-sangat tinggi untuk Bitcoin. Berarti apa? Berarti yang kita tunggu itu ada good news atau sentimen bagus, entah mengenai kebijakan itu. Yang tadi tuh yang katanya Mas siapa namanya itu? Yang katanya kitinya mau dihapus ya kan? Nah itu. Nah kita ya gini teman. Ini kita tinggal tunggu up kapan? Gue gak tahu kapan ya. Yang penting kita yang gue lihat ya untuk market Bitcoin itu kita tinggal tunggu sentimen positif aja sih. Ini baru kepus nih harga. Makanya gurih banget buat teman-teman yang sekarang itu punya stablecoin banyak. Gurih banget itu, beneran gurih. Tapi inget ya teman-teman, kalau niatnya lu memang cuma buat swing atau scalping gitu ya, saat ini adalah momen yang pas buat lu udah mulai nyicil, udah masuk lumayan ya, misalkan masuk 2-30% sekarang ini. Sekarang nanti ketika market udah up, misalkan nih di awal Desember di minggu pertama ya, atau masuk minggu kedua, gue pikir ini market akan hijau. Ya itu waktunya lu TP ya, atau enggak lu tunggu. Ya kita tinggal lihat aja deh marketnya kayak gimana. Kalau misalkan memang marketnya masih berpotensi untuk up lebih tinggi ya jangan di TP dulu ya kan. Lu jadiin aja, misalkan lu main future ya stop loss lu jadiin stop loss plus gitu kan, beres ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gue pikir kalau untuk main spot, gue pikir ini adalah momen yang pas buat teman-teman itu udah mulai masuk. Sebenarnya kemarin waktu di 80 itu udah momen-momennya. Karena kan kemarin turun di 80 dia udah confirm loh, di time frame 1 harinya itu udah confirm golden cross-nya di sini. Berarti udah positif banget ketika ada suatu penurunan ya dalam time frame kurang lebih itu cetek ya. Maksudnya time frame-nya itu pendek, tapi dalam. Sedangkan stok RSI udah confirm golden. Udah, lu nggak usah mikir, kebanyakan mikir, masuk itu juga. Ya pasti akan ada lonjakan, men. Ya misalkan kemarin lu buy di sekitar 80.000 ya, sekarang di 85 kan lumayan, lu cuan berapa itu? Intinya seperti itu ya. Ini untuk Bitcoin ya. Dan kalau misalkan kita cek ya, Nah kalau kita cek di time frame
4 jam. Nah, di time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam ini kalau kita emang main agak swing ya, swing emang jangan masuk dulu ya, buat ngepasin titik kita buy-nya itu di mana. Jangan masuk dulu. Kalau menurut gue ya di time frame 4 jam. Karena posisi di time frame 4 jam ini masih ada chance untuk Bitcoin ada kemungkinan bisa back to sekitar 81.000 US dollar. Gitu teman. Ya jadi Bitcoin gue pikir di time frame 4 jam ini ada chance untuk back to sekitar 81.000 US dollar. Jadi gue pikir ya sabar aja deh ya. Tapi bang nanti gue takut ketinggalan. Jangan takut ketinggalan, waktu banyak men. Ya yang harus lu takut tuh uang lu yang hilang. Nguap, yang nguap. Ya, jadi seperti itu. Jadi meskipun di time frame 1 hari ini memang memungkinkan untuk apa namanya naik ya, tapi gue pikir lu enaknya tunggu di sekitar ya paling nggak masih meskipun nggak di 81 ya, lu tunggu di ini nih, di shadownya di sini nih, shadownya di mana itu shadownya bang? Ini nih di sini nih, sini sebentar. Nah ini nih yang gue kasih garis kuning ya. Jadi misalkan wah bang kejauhan di 81 ya, lu tunggu aja pas shadownya ini. Shadow kan ini demon ya, ada demon di situ. Berarti lu tunggu di mana? Lu tunggu di area sini nih. Ya 81 sampai 83 itu sih yang menurut gua ya, yang enak lu tunggu di situ. Kalau sekarang gimana bang? Jangan dulu sekarang. Gue pikirin akan seperti ini nih, sebentar. Ini ya, pola-pola pergerakan marketnya bakal seperti ini. Dia akan kebanting dulu, baru dia akan ngangkat gini. Jadi akan ini ya, dia akan koreksi dulu nih, koreksi. Ya, target kita di 83 sampai 81.000 US dollar. Baru dia akan keangkat lagi. Kenapa kok keangkat? Karena di time frame 1 hari pada dasarnya dia udah oversold. Ini seperti itu. Nah, kalau lu tanya ya target, ya target kita masih tetap target ya temen ya. Kemungkinan dia akan nyentuh EMA ya, EMA crossnya di level sekitar 96. Ya itu potensinya sih. Karena sebenarnya kan target kita kemarin di sekitar 105 ya. Karena 105 itu dia udah nyentuh target ya. Gue pikir kalau misalkan ada kenaikan dalam kurun waktu jangka pendek ya, dia akan mencoba untuk ngebidik level EMA crossnya ini di area kuning ini ya. Itu di level berapa bang? Di level sini nih, 95 sampai 96 lah. Di situ. Anggaplah 96. Dia akan ngebidik level itu. Tuh. Jadi untuk sekarang, untuk time frame 4 jam ini memungkinkan Bitcoin akan turun. Jadi lu jangan terburu-buru masuk. Kalaupun memang lu masuk, sekarang kan per gua live di 986 ya. Lu tunggu ya amannya tuh di 83.600 atau enggak sekalian di 81 itulah pokoknya. Jadi intinya dia tuh akan konsolidasi dari sini doang nih. Dari sini-sini aja teman. Time frame 4 jam ini masih ini apa namanya, memungkinkan untuk turun dulu cuy. Jadi sabar ya, sabar nanti ketika udah nyentuh sekitar level 83 lu bisa lah 83 sampai 81 ya, pokoknya tunggu 83 sampai nih. Kenapa kok di 83 sama level 81 bang? Iya ya, jadi ini target kita ya 83 sama level 80, karena di situ area demand yang gue kasih tanda-tanda ini tuh area demand semua nih ya. Jadi lu tunggu yang gue kasih tanda merah itu, sabar aja tunggu situ, nggak usah terburu-buru ya kan. Toh ini juga masih tanggal 24, belum akhir dari apa namanya November ya. Oktober, November, bentar lagi Desember. Oh iya November. Oke, jadi tidak seperti itu teman ya. Oke, untuk Bitcoin